Wah, ini gila sih. Gila. Kita udah sampai di titik ini, bro. Timnas Indonesia cuma tinggal 2 langkah lagi buat catat sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, pertanyaannya, siap nggak kita hadapi 2 raksasa Asia, Cina dan Jepang? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari situasi dulu nih. Sekarang timnas kita udah masuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gila sih, ini bukan pencapaian biasa. Banyak yang nggak nyangka loh, Indonesia bisa melaju sejauh ini. Serius deh, waktu awal-awal babak kualifikasi, siapa sih yang bener-bener yakin kita bisa lolos dari fase kedua? Tapi nyatanya, kita buktikan. Dan sekarang tinggal 2 laga tersisa. Tapi masalahnya bukan di jumlah pertandingan, masalahnya ada di siapa lawannya. Yap, 2 tim kuat, Cina dan Jepang. Nah, kita bahas dulu lawan yang akan dihadapi duluan, China. Timnas Cina itu bisa dibilang nggak terlalu dominan kayak Jepang atau Korea, tapi jangan salah, mereka punya fisik, pengalaman, dan tekanan publik yang luar biasa besar. Apalagi mereka juga butuh poin buat lolos. Jadi lawan ini bakal fight habis-habisan. Lah, kalau Cina juga butuh poin, berarti pertandingan ini bisa jadi saling bunuh dong. Yup, bener banget. Ini ibarat final mini, yang kalah bisa gigit jari bro. Dan kabar baiknya nih, Indonesia pernah beberapa kali kasih kejutan ke Cina. Kita pernah tahan imbang, bahkan sempat unggul duluan di laga sebelumnya. Tapi tentu aja, kita nggak bisa anggap enteng mereka sekarang. Lanjut ke Jepang. Waduh, ini sih bukan main-main lagi. Jepang itu udah langganan tampil di Piala Dunia. Level mereka, ya jelas beda. Tapi ingat, bola itu bundar, bahkan raksasa Asia kayak Jepang pun bisa goyah kalau kita main ngotot, disiplin, dan penuh semangat. Yang bikin deg-degan, laga lawan Jepang ini kemungkinan jadi laga penentu. Coba bayangin ya, nasib kita ditentukan lawan Jepang di match terakhir, bisa deg-degan satu negara. Tapi, itulah tantangannya. Timnas kita udah sering dibilang tim underdog, tim kejutan, tapi justru dari situlah kekuatan kita muncul. Sekarang kita intip kondisi terkini Timnas Indonesia. Latihan udah digelar intens sejak beberapa pekan lalu. Patrick Kluivert lagi bener-bener matengin taktik. Ada kabar bagus juga, beberapa pemain inti udah mulai gabung lagi. Wih, berarti full tim nih. Iya, nama-nama kayak Asnawi, Jordi Amat, Pratama Arhan, Marcelino, sampai Rafael Struijk kabarnya siap tampil. Dan yang bikin makin semangat, chemistry antar pemain makin kelihatan solid bro. Di latihan pun suasananya penuh semangat. Mereka nggak cuma latihan fisik dan teknik, tapi juga simulasi game plan, terutama antisipasi high pressing dari Jepang dan transisi cepat dari China. Tapi jujur ya, kita juga harus lihat realita. Kelemahan timnas masih ada, terutama soal lini belakang yang kadang kurang konsisten dan suka panik saat ditekan. Ini bisa jadi bumerang lawan tim kayak Jepang, tapi kelebihannya, kita punya daya ledak di lini depan bro. Kecepatan, kreativitas, dan keberanian pemain-pemain muda jadi modal berharga. Dan jangan lupa, Patrick Kluivert itu pelatih yang pinter adaptasi. Yang pasti semuanya itu sudah diantisipasi. Pertanyaan besarnya, apa yang dipertaruhkan Indonesia di 2 laga ini? Jawabannya, segalanya. Lolos ke babak selanjutnya bukan cuma soal prestasi, tapi juga dampaknya ke sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Ranking FIFA naik, sponsor makin tertarik, infrastruktur makin diperhatikan, pemain muda makin dilirik klub luar negeri, dan pastinya semangat masyarakat makin gila-gilaan. Bro, sis, semua yang nonton, sekarang waktunya kita dukung penuh timnas kita. Jangan cuma berharap menang, tapi kasih energi positif. Jangan nyinyir kalau pemain salah passing atau pelatih ganti strategi. Kita udah sejauh ini bukan karena kebetulan, tapi karena kerja keras. Bayangin, kalau Indonesia bisa menang lawan Cina dan minimal hasil seri dari Jepang, peluang itu masih ada. Jadi, jelang duel krusial ini, semua mata tertuju ke Timnas Garuda.
Sebentar lagi latihan akan dimulai, pemain terbaik udah siap, taktik disiapin matang. Sekarang, tinggal satu, mental dan semangat tempur. Apakah kita siap lawan Cina? Siap. Apakah kita gentar lawan Jepang? Nggak takut. Karena ini bukan sekadar sepak bola. Ini perjuangan. Ini harga diri. Ini Garuda di dadaku. Kita mungkin bukan tim terkuat di Asia. Kita mungkin belum punya liga yang sempurna. Tapi satu hal yang nggak pernah hilang dari timnas Indonesia adalah semangat juang. Dari stadion kecil sampai layar kaca, dari kampung sampai ibu kota, jutaan rakyat Indonesia berdiri di belakang para pemain ini. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka berani bermimpi besar. Dan sekarang, 2 langkah terakhir ini adalah momen buat membuktikan kita bukan sekadar penggembira, kita adalah penantang serius. Dan Garuda selalu terbang tinggi, bahkan di badai paling besar. Kalau kalian setuju timnas bisa kasih kejutan di 2 laga terakhir, tulis di kolom komentar, Garuda berani lawan siapa saja. Dan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman lo, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru timnas Indonesia. Kita ketemu lagi di video berikutnya, hanya di Gol Gila TV.